Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di DIY Channel. Oke, hari ini atau sore ini kita kedatangan motor Yamaha Aerox New. Ini dengan kasusnya suka mati mendadak pada saat jalan. Dan di sini ya, dia ada lampu mil menyala standby ya. Nanti kita cek, kita diagnosa apa kerusakannya. Nah, yang punya motor ini kebetulan orang Cipayung, gak jauh ya, ke Ciawi, tinggal turun dari puncak sana ke Ciawi, tinggal turun. Nah, jadi saya ceritakan dulu kronologisnya. Jadi si yang punya motor ini dulu, atau seminggu yang lalu kalau nggak salah, atau 2 minggu, pernah kesini sama suka mati mendadak. Nah, kita cek semuanya ya, itu pas dibawa ke sininya dalam keadaan normal. Nah, kita juga kan bingung. Didiagnosa dia bagus semua, di scanner datanya normal semua. Si motornya juga tidak mati. Ya, tidak mati. Nah, hasil kita reset, kita setting mode, udah yang punya pulang. Kita tidak tidak dipungut biaya, soalnya tidak ada kerusakan, cuma di reset doang. Nah, setelah itu hari ini beliau datang lagi ke sini. Tadi juga katanya sempat mogok pas mau ke sini ya, sempat mogok pas mau ke sini. Nah, dulu juga pas pulang ya dari sini katanya sempat mati juga. Tapi hidup lagi katanya gitu, mau ke sini tapi katanya mau dites dulu katanya gitu. Dan ini puncaknya parah, katanya agak parah sekarang mah. Jadi sering mati, jadi harus nunggu dulu beberapa menit, nah baru bisa hidup lagi. Oke, kita tes dulu untuk kondisinya. Oke, kunci kontak on. Ini untuk tutup akinya sudah kita buka ya, biar nanti kita cek, kita scan. Oke, kita double shutter. Nah, si motor hidup. Nah, tadi pada saat kesini itu susah hidup ya, susah hidup. Dan si yang punya barusan pulang, ditinggalin ya motornya. Sepertinya motornya nginep, mungkin besok insya Allah kelar ya. Oke, ini motornya hidup. Nah, tadi pada saat dicoba-coba sama si abangnya, pada saat memang mau dibawa ke sini rencana, karena kan sering sekarang mah ya, beda dengan yang kemarin kan agak jarang walaupun suka mati. Nah, sekarang mungkin puncaknya. Nah, ini hidup nih. Oke, kita lihat dulu ya untuk data kerusakannya. Oke, kita scan dulu pakai scanner. Oke, kita pas dulu songket DLC-nya. Nah, posisinya sebelah sini ya. Kita cari songket yang sama. Oke, masuk, kunci kontak kita on-kan dulu. Sebentar, kameranya buram, mungkin ngelawan cahaya kali. Oke, diagnosa kita cari Yamaha. Oke, masuk, kita pilih mode otomatis saja. Oke, mesin, kunci kontak dimatikan, lalu oke. Nah, kunci kontak di on kembali. Nah, klik oke aja. Oke, nah mohon tunggu ya, kayak menghubungkan dengan memori ECU. Oke, sudah tampil. Nah, sekarang kita baca dulu, kita lihat dulu dari data kerusakannya. Nah, baca kode kerusakan. Oke, klik oke, sejarah kerusakan. Nah, perhatikan di sini. Di sini dia ada kodenya ya, atau ada sejarah kerusakannya. Yang pertama signal apa nih? Signal not obtained from the, kayaknya sih dari CKP juga ya. Nah, yang kedua crank position sensor CKP. Terus yang ketiga mesin sulit dinyalakan, kondisi tidak terdeteksi. Nah, bisa jadi dari CKP-nya. Terdeteksi mesin mogok ya. Terus yang kelima di sini not definite ya.
Nah jadi dulu ya pada saat kesini memang semua normal, cuman memang ada ini apa namanya, sejarah kerusakan dari CKP. Nah kita riset, nah terus ini sekarang muncul lagi, ya muncul lagi, dan si lampu mil dia melotot. Nah jadi gini, kalau misalkan memang dari CKP-nya, ya mungkin ini antara pulsernya lemah, soalnya kan sepaket dia sama CKP ya. Nah kebetulan saya juga tidak punya alat khusus untuk mengecek pulsernya ya. Ya, ini ada kecenderungan atau ada indikasi bahwa CKP-nya dia lemah, khususnya bagian pulser. Pulser itu kan fungsinya buat pengapian. Oke, nah sekarang kita riset dulu ya, kita riset dulu. Dan nanti kita lihat setelah di riset, kita tes nih sambil bawa pulang atau sambil mondar-mandir ya di daerah sini. Nah kalau misalkan mogok lagi, kita lihat di sini, scan lagi. Apakah si kode kerusakan yang menuju ke CKP dia muncul lagi? Nah berarti memang fix ya, permasalahannya di CKP dia lemah. Ya soalnya gini, dia mati mendadak, terus di starter dia agak susah, nunggu beberapa menit, nah baru dia hidup lagi. Ya kira-kira seperti itu. Oke. Soalnya kan kita sudah tahu bahwa kan di sini dia ada sejarah kerusakannya yang merujuk ke sensor CKP ya, kira-kira seperti itu ya. Oke, sekarang kita hapus dulu aja sejarah kerusakannya. Oke, berhasil. Oke, nah kalau misalkan kita baca lagi sejarah kerusakan, ini pasti kosong ya, tidak ada sejarah kerusakan, soalnya sudah kita riset. Dan lampu mil di sini pasti mati tuh ya, lampu mil dia tidak menyala atau tidak melotot, dia mati. Oke, nah, sekarang kita nyalakan dulu mesinnya, kita double shutter, kita lihat tampilan datanya ya, data monitoring. Biasanya kalau scanner agak murahan tuh begini, jadi agak sedikit lemot, beda dengan yang bagus ya. Tapi ini juga bisa membantu ya dalam melakukan kita saat melakukan pengerjaan, khususnya mendeteksi sebuah kerusakan di motor injeksi. Oke, langsung normal ya, injektor normal di atas 2 ya, semuanya normal ya. Oke, normal ya. Kita matikan dulu aja, dan kita tes aja, kita bawa jalan. Oke, kita matikan dulu aja. Oke, kita tes dulu, kita bawa jalan, kita nyalakan dulu. Oke, barusan sudah kita tes, kita bawa jalan. Memang sih nggak terlalu jauh ya jarak di sini, jadi nggak ada tanda-tanda motornya mati ya. Nah si bapak juga kebetulan mau ngebetulin ini sekalian gasnya, dia agak seret. Nah kita sudah bersihkan, ternyata dalamannya berkerak sampai karat ya. Nah sekarang udah normal kembali nih ya, ngejepret, udah normal kembali. Nah kemungkinan ini bakal kita bawa pulang, kita tes sambil bawa pulang ya. Mudah-mudahan sih nggak mogoknya, maksudnya gini kan pasti mati nih, apa si bapak bilang ini pasti mati. Yang mudah-mudahan di starternya dia langsung hidup lagi, jadi nggak lama ya, soalnya kan ngeri juga kalau misalkan mogok nggak bisa hidup sama sekali. Oh normal ya, nggak ada tanda-tanda atau kode kerusakan. Oke, paling nanti kita lanjut, kita tes, kita bawa pulang. Oke, bisa diperhatikan sama teman-teman ya,
pada saat kita mau nyalakan barusan dipanasin ya, sengaja nunggu bener-bener panas mesinnya ya. Nah pada saat baru mau kita starter, di sini muncul kodomil atau lampunya dia standby, lalu di starter dia susah, perhatikan. Nah mungkin ya pada saat si bapak ini mogok kondisinya begini ya, jadi susah hidup, perhatikan. Nah ya, susah hidup, jadi harus nunggu beberapa menit baru dia hidup lagi. Nah mungkin seperti ini nih, perhatikan. Jelas? Oke. Kasihan juga ya, apalagi si abang ini ngojol ya. Kasihan kalau misalkan lagi bawa penumpang lalu tiba-tiba motornya mogok, harus nunggu beberapa menit dulu. Kalau misalkan buru-buru kan repot. Oke. Ya. Jadi jelas ya permasalahannya seperti ini, dan di sini muncul kodomil. Nah sekarang kita lihat lagi di scanner ya. Oke, kita scan lagi, kita lihat ya, kunci kontak on. Apakah ini merujuknya ke CKP lagi ya? Kita lihat sama-sama, diagnosa. Matikan kunci kontak, oke. Nyalakan, oke. Oke, sekarang kita lihat dari data kerusakannya. Oke. Nah, perhatikan di sini ya. CKP. Ya. Crankshaft position sensor. Ya. Mesin sulit hidup, sulit dinyalakan. Nah, terdeteksi mesin mogok. Ya seperti ini kondisinya. Tuh kan? Dia susah hidupnya. Oke. Jadi langsung aja kita ganti untuk sensor CKP-nya. Ya mungkin ini sensor CKP-nya ini lemah. Jadi khususnya untuk pulsernya ya. Oke, kita ganti aja langsung. Dan ini juga sudah sudah bilang sama yang punyanya pas datang ke sini, kalau misalkan memang ada yang diganti, suruh diganti aja. Intinya si bapak ini motornya pengen bagus atau normal kembali ya dipakainya, jadi biar nggak ada kendala. Oke, langsung aja kita buka ya. Ya mungkin udah waktunya minta diganti.
Oke, bisa diperhatikan untuk kondisi daripada spoolnya. Ini kotor ya, yang bisa diperhatikan, khususnya bagian sini dari CKP. Jadi kalau misalkan kotor seperti ini, nanti bisa tidak kebaca untuk apa namanya, untuk pulsernya ya. Tapi kalau misalkan teman-teman ragu, jadi mending langsung diganti aja untuk yaitu CKP-nya. Tapi kalau misalkan mau mencoba dibersihin dulu, ya dibersihkan dulu semuanya, dicuci biar bersih lagi, terus sealnya diganti. Ini kan kotor kan gara-gara sealnya dia bocor, ngerembes, lalu ke sini, lalu kotoran bercampur sama oli jadi menempel ya. Nah kalau misalkan debu doang itu bisa disemprot ya, jadi mudah ngebersihinnya. Tapi kalau misalkan bercampur sama oli seperti ini, jadi harus dicuci dulu pakai bensin ya biar bersih ya, kira-kira seperti itu. Nah sekarang kita buka dulu untuk CKP-nya ya. Tapi nanti kita coba dulu, kita bersihkan apakah dengan dibersihkan dia normal kembali atau memang harus diganti untuk CKP-nya ya. Oke, kita buka dulu, kita bersihkan. Untuk pembersihan atau untuk pembersihan kita tidak full video kan ya, takut durasinya kepanjangan. Oke, kita buka dulu. Oke, untuk CKP-nya jadi suruh diganti aja ya. Tadinya kita ini kan sudah dibersihin ya, perhatikan ya, sudah dibersihin semuanya. Nah untuk CKP-nya katanya suruh diganti aja, takutnya nanti mogok lagi ya, takutnya nanti kayak gitu lagi. Soalnya kenapa, bukan sekali dua kali, jadi sering. Sebenarnya motor ini udah beberapa bulan ya, udah sering mogok. Terus ngelihat video, akhirnya datanglah ke sini ya. Dan dibawanya pun baru-baru sekarang. Sebenarnya mogoknya tuh pas sering mogoknya tuh sudah lama ya. Jadi minta diganti aja ya, kalau dibersihin takutnya nanti kayak gitu lagi ya. Kita sudah siapkan CKP yang baru ya, merek NPP sama kayak Aerox ya. Oke, kita pasang dulu, kita rakit dulu. Sama ya kayak Aerox, bisa diperhatikan. Oke, kita pasang dulu, kita rakit dulu. Mohon maaf untuk perakitan kita tidak full video kan, takut durasinya kepanjangan ya. Oke, kita rakit dulu. Oke, untuk spool dan CKP-nya sudah kita pasang ya. Sekarang kita rakit dulu magnet dan yang lainnya ya. Dan nanti kita lihat, kita tes sambil bawa pulang ya. Ini juga kita sudah siap-siap mau tutup ya, tinggal ngeberesin dulu ini dan kita bawa pulang, dan nanti kita lihat gimana hasilnya ya, apakah masih suka mati-matian atau sudah normal kembali. Oke, kita hapus dulu ya untuk kode kerusakannya. Perhatikan lampunya dia masih menyala. Kita hapus dulu, kita reset dulu. Nah, dia masih ada kode kerusakannya. Sekarang kita hapus dulu. Oke, penghapusan berhasil. Lampu mil dia mati ya. Kita kembali. Oke, kita matikan. Kita lepas dulu lihat DLC-nya. Sebelum kita pasang tutup akinya, kita tes dulu ya. Kita tes dulu sambil pulang. Kebetulan kita mau pulang. Oke, kontak on. Kita double shutter. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk ini sudah dipasang beres, sudah dipakai
air radiator juga maksudnya sudah diisi. Oke, motor menyala, perhatikan. Oke, kita tes sekali lagi. Nah, dia menyala ya. Oke, kita bawa dulu pulang, kita tes. Mudah-mudahan tidak ada kendala lagi. Oke, kita sambil pulang ya, kita tes. Oke, kita baru sampai Caringin ya, dari Ciawi ke Caringin lumayan jauh, sekitar 1,5 kiloan, dan alhamdulillah motornya belum ada indikasi atau tanda-tanda mati mendadak atau lampu mil dia berkedip. Sebentar saya matikan dulu sennya. Nah ya, kita menuju arah pulang. Jadi tidak ada indikasi atau tanda-tanda kode mil dia melotot. Tadi pada saat di bengkel, setelah kita cek terus kita tes, nggak terjadi maksudnya ada tanda-tanda mogok atau lampu mil yang melotot. Nah, setelah di standar 2 lalu diangetin motornya, tiba-tiba mati sendiri. Lalu muncullah kode yang berhubungan dengan sensor CKP, dan ini setelah melakukan pergantian CKP, alhamdulillah untuk sampai saat ini, bahkan ini udah mau nyampe 2 kiloan, belum ada tanda-tanda motornya mati. Dan mudah-mudahan ini baru nyampe Caringin Masem. Kalau tadi pasarnya ya pasar Caringin, jadi rumah kita di bawah kaki Gunung Salak ya, jadi kita motornya bawa pulang ya. Kalau misalkan si bapaknya melihat video ini, Pak, motornya dibawa pulang dulu, tapi aman insya Allah Pak ya, motornya dijaga. Nah, kita melewati underpass. Nah, ini stasiun Masang ya. Sebentar kita antri jalannya, soalnya ada yang longsor, jadi jalannya antri gantian. Oke, lanjut. Ini patung masuk, patung pahlawan. Oke, kita belok kiri. Oke, motornya alhamdulillah sudah tidak lagi mati-matian. Kemarin pada saat kita pulang sore, bawa pulang nggak ada kendala ya, motornya nggak suka mati mendadak atau lampu mil dia melotot. Terus tadi pagi kita berangkat lagi ke sini, ke bengkel, alhamdulillah tidak mati mendadak atau lampu mil dia melotot ya. Berarti fix permasalahannya cuma di sensor CKP itu ya, lampu milnya dia tidak melotot. Oke, kita double starter.
motornya hidup, tinggal diambil sama yang punya. Kita juga sudah kabarin bahwa motornya sudah beres. Katanya nanti sekitar siangan jam 12-an beliau mau ke sini. Oke ya, dikarenakan motornya sudah bagus, barangkali teman-teman dapat kasus yang sama, suka mati-matian, lampu mil dia melotot, lihat dulu ya dari datanya dia merujuknya kemana. Ya itu juga bisa juga dari kabel, bisa juga dari memang sensornya lemah ya. Tapi bukan berarti motornya sama, penyakitnya juga sama. Kadang juga ada yang beda ya, jadi harus dicek dulu satu-satu. Oke, mungkin ini saja yang bisa dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan atau kehilapan dari saya. Mohon dikoreksi dan diluruskan ya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.